Iya, gimana kabarnya? Sehat? Wah, rame ya. Iya, alhamdulillah hari ini. Oke, silakan mungkin untuk Bang Fajri, kita bisa mulai. Oke, kedengeran suaranya Bang ya? Aman, dengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Biar semangat nih kita mungkin dari Tiskubator kita jargon dulu kali ya, teman-teman ya. Jadi kita Mas Ajis ada jargonnya dari Tiskubator sendiri, yaitu Siap. spirit local wisdom namanya. Mungkin biar semangat teman-teman naik gitu kan, biar untuk tubuh nih untuk materi kali ini kita jargon dulu ya teman-teman ya. Nanti saya bilang Tiskubator, teman-teman jawab spirit local wisdom. Oke ya. Tiskubator. Spirit local wisdom. Selamat pagi yang telah setia merawatku. Kita semi formal aja ya untuk pagi ini kali ya Bang ya. Bang Akbar ya. Cinta dan kasihmu semoga bisa balas satu hari nanti. Jadi perkenalkan Bang Aziz, saya Fajri Hulfi, salah satu fasilitator juga dari Tiskubator gitu kan. Oke. Tahu Tiskubator sendiri ya. Why-nya dulu sih, why jadi Tiskubator yaitu bagaimana kita di sini membentuk suatu ekosistem dari Tiskubator sendiri, ekosistem di bidang startup, terutama untuk teman-teman atau anak muda, enggak anak muda sih ya, istilahnya yang memang di Bangka Belitung sendiri yang punya ide atau punya bisnis kreatif, bisnis digital yang memang kita bangun ekosistemnya di situ. Nah, ini Tiskubator. Jadi dengan adanya Tiskubator ini harapannya kita bisa membentuk ekosistem di situ untuk anak-anak atau untuk teman-teman dari Bangka Belitung. Nah, kita punya jargon yaitu spirit local wisdom, yaitu memang semangat kearifan lokal dari Kepulauan Bangka Belitung sendiri yang kita angkat, gitu kan? Karena kan kita kepulauan ya, yang memang identik dengan kepulauan yang itu bisa kita angkat baik dari segi pertaniannya, gitu kan, dari segi kelautannya, wisatanya, itu yang akan kita angkat. Jadi maka yang kita angkat di sini adalah tentang spirit local wisdom. Tuh. Nah, ini co-working space kami untuk Tiskubator sendiri, yaitu kita punya tempat-tempat co-working space ya lah, biar tempat baca, ruang rapat, ruang seminar, dan tempat-tempat lainnya yang memang kita siapkan untuk teman-teman startup yang kita inkubasi di sini. Next, Bang. Oke. Nah, di Tiskubator sendiri yang kita inkubasi kurang lebih ada 8 ya. Ada 8 startup yang kita inkubasi, yaitu pertama ada namanya Fishbox.id. Yaitu Fishbox ini startup yang berkecimpung di bidang pengelolaan hasil laut, terutama ikan asin. Selama ikan asin itu dibuat secara manual ya. Tapi di Fishbox.id ikan asinnya kita buat yaitu menggunakan mesin. Jadi ada mesinnya. Itu pengelolaan hasil ikan laut, terutama ikan asin. Terus yang kedua, Bang, next. Nah, yang kedua kita ada namanya Koralko. Koralko ini yaitu berkecimpung di bidang kelautan juga dan perikanan, tetapi dia lebih spesifiknya ke terumbu karang. Jadi di Pulau Bangka sendiri kan Kepulauan Bangka Belitung banyak terumbu karang. Nah, itu terumbu karangnya itu yang memang mereka manfaatkan, memang menjadi hasil dan konservasi. Gitu. Next, Bang, yang ketiga. Nah, yang ketiga ada Tumpah ID. Tumpah ID ini bahasa Bangkanya yaitu tukang mutik sampah. Yaitu artinya orang yang memang dia mengambil sampah, gitu kan. Yaitu startup yang mengelola sampah nih, yang limbah berbasis komunitas anak muda. Jadi sampah itu diolah dan mereka bisa jadikan bisnis untuk sampah, gitu. Terus yang keempat, next Bang. Nah, yang keempat ada namanya Ayo Speak Up. Ayo Speak Up ini yaitu ide ataupun memang startup yang bergerak di bidang public speaking, pengenalan atau pengajaran tentang public speaking. Gitu. Next, Bang. Oke. Yang kelima ada Ekoplastik. Ekoplastik ini startup yang memang bergerak di bidang produk yang memang ramah lingkungan. Nah, itu ada hasil contoh produknya yaitu piring terbuat dari daun simpur. Gitu. Piringan terbuat dari daun simpur yang memang untuk ramah lingkungan. Next, Bang, yang keenam. Nah, yang keenam ada Artworks.id. Nah, Artworks.id yaitu startup yang bergerak di bidang jasa desain dan pembuatan master product.
yang memang bahannya itu adalah pewter. Nah, pewter sendiri adalah ya, bahan hasil dari timah. Yang memang timah itu adalah tambang yang lokal dari Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Jadi dibuat dari hasil tambang pewter yang dari timah. Gitu. Next yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ada Babar Marketer, yaitu startup distributor yang mempermudah masyarakat ini untuk mengembangkan usahanya melalui branding dan digital marketing. Jadi mereka membantu branding untuk para usaha-usaha atau bisnis-bisnis seperti UMKM untuk bantu branding dan digital marketingnya. Next yang terakhir, Bang. Nah, yang terakhir ada influencer, yaitu startup yang fokus untuk mempromosikan UMKM melalui influencer dan sosial media platform. Oke, itulah kurang lebih Bang Aziz 8 startup yang kita inkubasi di Tiskubator. Oke. Teman-teman mungkin sedikit saya kenalkan Bang Aziz ini ya. Yang saya dapat informasi dari Bang Akbar yaitu Muhammad Zanurji Aziz ya nama Bang ya. Yaitu co-founder dan CEO Chief Operating Officer dari Scooters. Saya lihat-lihat di websitenya ini sambil lihat referensinya. Bisa teman-teman buka websitenya ya. Scooters ada s-nya.com. Yaitu memang lebih ke beasiswa Bang ya. Beasiswa untuk luar negeri terutama ya. Jadi teman-teman yang kalau misalkan mau cari beasiswa nih, bisa cari buka aja di Scooters. Mereka banyak banget nih yang dibantu oleh Scooters yang saya lihat di websitenya. Yang pertama meningkatkan skor tes bahasa asing gitu ya. Yang kedua mempersiapkan ujian masuk kampus top dunia. Dan yang ketiga konsultasi dan persiapan dokumen. Jadi kalau teman-teman ada yang mau kuliah di Malaysia, di Jepang, misalkan ataupun di mana, Scooters ini tempatnya. Itu sih kira-kira Bang ya kenalan dari ini. Nah harapannya sih Bang untuk pemateri atau materi hal ini. Harapannya teman-teman bisa, ini kan tahap teman-teman udah di tahap ke 4 bulan ya, udah di tahap ke case, udah tahap riset development. Harapannya gimana nih bagi teman-teman sendiri di tahap riset ini, development-nya, pengembangan produknya ini bisa istilahnya apa ya, cepat grow lah, cepat grow, cepat dikenal orang juga, bisa bermanfaat juga gitu kan. Itu sih Bang dari kami kira-kira. Mungkin langsung aja kali Bang ya. Waktu dan tempat untuk Bang Aziz, saya persilakan Bang. Oke. Saya share screen ya teman ya. Makasih Mas Bang Fajri. Ya, Mas. Saya share screen. Oke, jadi sambil nunggu, ya ini saya lebih apa ya? Di sini lebih ke sharing ya. Saya nggak mau disebut pemateri gitu, tapi saya juga ingin belajar banyak dari teman-teman sekalian. Bagaimana teman-teman mengelola perusahaannya dan ya mungkin kalian juga bisa belajar dari ini ya, dari kami dari Scooters. Bagaimana kita mengelola perusahaan. Jadi intinya adalah kita sharing aja, makanya nanti Bang Fajri sama Bang Akbar ini nanti estimasi. Sudah kelihatan screen share di ini di layar teman-teman. Saya sedikit cerita tentang company profilnya Scooters ya. Baik. Jadi ini sebetulnya kita dulu kok nggak bisa. Jadi dulu itu kita mulainya dari komunitas. Jadi kita memulai sesuatu dari yang sifatnya sederhana. Kita mulai 2013, di mana pada beasiswa. Beasiswa ini didirikan oleh saya dan teman saya. Kebetulan teman saya ini dia punya pengalaman ke luar negeri semua. Sehingga ketika dia pulang ke Indonesia, jauh ya. Oh, gimana cara dapetin ini ya beasiswa ke luar negeri? Kok bisa ya kamu S1 aja udah di luar negeri, apalagi dengan ini apa ya orang daerah seperti itu. Nah, ini sesuatu yang ternyata banyak banget peminatnya, banyak yang nanya tips and trick, kemudian juga gimana ya yang disiapin apa saja untuk bisa ke luar negeri dan seterusnya.
Sehingga kemudian kita berpikir, wah ini bisa menjadi sebuah movement ya, karena pikir dan ngobrol sama saya juga gitu. Kalau saya membagi ilmu satu orang ke dua orang itu sporadis namanya, tidak terorganisir. Kenapa kita nggak bikin komunitas? Sehingga kita bikin namanya Sahabat Beasiswa. 2013 mulai berjalan sampai kemudian 2015 itu ada 15 daerah ya yang udah ada ininya. Kita nyebutnya chapter pada waktu itu, cabang. Kemudian sampai sekarang kita sudah tersebar di sekitar 30 provinsi di seluruh Indonesia, dan itu pusatnya ada di ibu kota provinsi masing-masing masing-masing wilayah. Nah, kemudian di 2018 kita berpikir bahwa kalau kita hanya bikin komunitas itu tidak bisa, karena namanya komunitas itu kita nggak bisa serius ya, kita nggak bisa ngerjain komunitas secara full time karena memang komunitas ini lebih ke non profit kan. Jadi untuk operasional kita juga mikir gimana ya, nggak mungkin kan kita bikin komunitas siapa yang ngedanai, siapa yang support kita dari segi pendanaan, karena kalau kita menjalankan operasional itu udah pasti kita butuh dana, butuh finansial gitu. Sehingga kita berpikir wah ini harus ada satu entity baru ini untuk kita bikin lebih serius. Nah, alasan yang kedua pada waktu itu kenapa kita bikin startup adalah kita melihat ternyata demand-nya untuk orang pengen ke luar negeri itu banyak banget, dan itu tuh membludak gitu teman-teman. Tidak bisa kita hanya bikin sebuah komunitas, sehingga kita bikin startup. Sebetulnya ya, mungkin teman-teman penasaran ya, Scooters ini apa sih? Apa nama apa yang filosofi nama Scooters. Jadi teman-teman jangan salah nih. Nyebutnya bukan skuter. Skuter itu kendaraan ya. Ini Scooters. Jadi ini sebetulnya singkatan. Jadi, dulu kita berpikir apa ya namanya? Oh, orang yang nyari beasiswa kan atau pemburu beasiswa adalah tours. Pemburu beasiswa. Makanya kita gabung menjadi Scooters. Sehingga untuk spellingnya jangan sampai salah, Scooters. Jadi kita itu punya misi ya, gimana ngebantu anak-anak Indonesia untuk bisa studi ke luar negeri dan nanti mereka pulang untuk menjadi agent of change. Jadi kita punya produk banyak ya. Jadi ini Scooters in Numbers, kita sekarang sudah bantu lebih ratusan orang ke 26 negara. Kemudian ini kampusnya macam-macam. Jadi teman-teman kalau kalian tahu ya di dunia ini kan kampus itu bisa ribuan ya, puluhan ribu malah, mulai yang negeri, swasta itu ada semua. Ya just like Indonesia lah, ada banyak. Nah, kita bisa bantu anak-anak Indonesia yang pengen keluar negeri, katakanlah, oh aku pengen kuliah ke Inggris, aku pengen kuliah ke ini Italia. Nah, nanti kita bisa bantu. Nanti kita bisa siapin semuanya sampai nanti teman-teman bisa studi di sana. Nah, yang kita provide apa aja semuanya. Jadi memang kita menyebut diri kita Scooters itu sebagai end-to-end services. Jadi kita itu semacam marketplace di mana kamu mau keluar negeri kita semua ada. Mulai dari persiapan bahasa asing, kemudian untuk persiapan study abroad ininya, persiapan dokumen-dokumennya, sampai kemudian nanti persiapan keberangkatan, bahkan tiket pesawat pun kalau kalian bingung bisa kita bantu. Sedetail itu yang kita bantu. Nah, ini produk-produk kita juga punya produk unggulan ya. Nanti intinya di sini adalah bimbingan. Ke luar negeri itu butuh apa aja, misalkan kita bisa carikan beasiswa, kita bisa carikan kampus, tips and trick, kemudian bikin dokumen-dokumen kayak CV, motivation letter, dan lain-lain. Kemudian ini adalah expert kita. Kita punya expert tuh ratusan ya, ini beberapa saja yang dia punya pengalaman dan punya background yang sangat-sangat excellent, S1, S2, bahkan S3 di luar negeri. Kemudian kita juga punya English Test Preparation. Jadi teman-teman, di sini saya yakin mayoritas sudah lulus ya, dan siapa yang nggak mau sekolah lagi gitu, siapa yang nggak pengen dapat beasiswa ke luar negeri, semua mau. Tapi satu hal yang menjadi syarat utama adalah bahasa Inggris. Nah, disinilah kemudian kita punya produk, kita provide English Test Preparation, IELTS, TOEFL, TOEIC bahkan kita juga punya. Nah, ini kita juga punya pematerinya, tutor-tutornya itu ada yang dari lokal, ada yang dari bule, dari UK, dari
dari Amerika, bahkan dari ini South Africa kita juga punya. Nah ini misalkan ada kebutuhan-kebutuhan kayak beberapa negara minta SAT atau GRE, GMAT itu kita punya juga. Ngurus-ngurusin visa juga bisa. Bahkan financing, tuition fee bisa. Misalkan kalian dapat beasiswa parsial ya, dapat beasiswa tapi nggak full. Nah itu nanti kita bisa bantu untuk supaya biayanya bisa dicicil. Sampai sedetail itu. Jadi memang kita pengen semua butuh apa, kebutuhan semua teman-teman itu bisa kita support. Nah, ini yang kita sebut sebagai marketplace. Nah, kita sudah kerjasama untuk menjalankan itu, kita konsep marketplace. Jadi kita kerjasama dengan banyak lembaga yang punya pengalaman di bidang masing-masing. Bahasa Inggris dengan siapa, kemudian juga financing dengan siapa, kemudian juga university admission preparation dengan siapa. Ini kita sudah kerjasama dan ini nama-nama yang kalau kalian sudah familiar itu ini nama-nama besar. Nama-nama besar di dunia edukasi itu kita sudah kerjasama. Nah, kemudian ini beberapa testimoni dari student-student yang puas, dari skor 5,5 ke 7, ke 6 ke 7 itu banyak banget. Kemudian ini track record kita, ya ini sebagai informasi kita juga ada kerjasama dengan ini ya, dengan Pak Gub. Jadi dengan Provinsi Babel kita sudah kerjasama dengan 3 dinas, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan dan di KPSDM. Jadi nanti untuk yang atau mungkin teman-teman di sini ada yang ikut juga ya sebagai ini sebagai peserta program itu. Untuk yang UMKM itu untuk pegiat UMKM kita support program kerjanya dari Dinas Koperasi untuk bagaimana supaya teman-teman bisa punya pengalaman di luar negeri. Minimal tuh non-degree. Misalkan short course atau training di kalian tahu oh di luar negeri itu UMKM-nya kayak gini ya. Jadi kebayang tuh bagaimana cara mengemas produk, bagaimana marketingnya dan lain sebagainya. Dengan Dinas Pendidikan kita kerjasama ngebantu anak-anak Bangka Belitung yang berprestasi dan kita prioritaskan tidak mampu untuk dapat beasiswa ke luar negeri. BKPSDM itu untuk ASN ya, jadi PNS yang dia dapat tugas belajar dari pemerintah, nah itu kita bantu. Nah ini beberapa, kita cukup banyak kerjasama ya dengan partner, dengan Babel, sudah ada, bahkan level provinsi dengan Kayong. Ini pemerintah kabupaten ya, namanya Kayong Utara, ini di Kalimantan Barat, dengan lembaga seperti bahasa yang lain. Nah ini kita kerjasama cukup masif dengan sekolah-sekolah. Jadi ternyata ya hal yang menarik gitu, SMA itu, udah banyak yang mereka itu mengarahkan murid-muridnya untuk bisa S1 ke luar negeri. Nah, ini kita fasilitasi semuanya. Dan ini kerjasama beberapa dengan kampus-kampus, dengan lembaga-lembaga, universitas, seperti itu. Mungkin itu ya sedikit perkenalan dari Squatters. Jadi singkatnya adalah di Squatters kita bantu siapapun yang ingin studi ke luar negeri. Kalau ngomong Pak, saya nggak ada biaya, nanti kita carikan beasiswa. Bagaimana dengan biaya di Squatters? Bisa, bahkan bisa dimulai harganya 1 jutaan persiapan bahasa Inggris. Itu nanti kita punya banyak produk yang under 1 million juga ada, di bawah 1 juta ada, di atas itu juga ada. Jadi sangat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. The point is, ketika teman-teman pengen ke luar negeri, kalian harus siapkan mental dan otomatis biaya ya, karena memang untuk persiapan IELTS saja kalian butuh biaya untuk bimbingan, untuk DES, dan seterusnya. Nah, lanjut. Saya ingin cerita tentang perjalanan ini ya, Squatters. Sharing aja gitu. Mungkin teman-teman udah nonton film startup ini. Film Korea gitu di Netflix. Ya itu, kalau kalian ngelihat ya, terlepas dari love story-nya ya, ini cukup bagus ya, cukup menarik gitu. Itu tuh nunjukin kondisi ideal startup itu seperti apa ya ada di film itu. Cuman saya tidak memberikan overview yang berlebihan ya. Di sini saya cerita tentang apa yang sudah sukses ya. Saya ingin sharing ke teman-teman tentang tips simple memulai bisnis startup yang bertahan lama. Kenapa bertahan lama? Kalau kalian do the research ya, kalau kalian riset startup yang dia sukses, yang dia bisa survive di 2 tahun pertama, itu tuh less than 5%. Sedikit sekali. Jadi ibaratnya dari 100 startup mungkin maksimal 5 yang sukses gitu. Itu ada penelitiannya. Ini ngeri sekali karena apa? Kadang orang itu bikin startup hanya modal semangat.
Bahkan ada yang modal ikut-ikutan. Bahkan ada yang modal, wah kayaknya keren nih, ngapain gua kerja, udah lulus lah. Zaman sekarang mah bikin usaha, bikin startup. Nah, kalau semangat itu tidak dibarengin strategi eksekusi yang baik, dalam hal ini operasional, ya sama aja. Nanti kalian akan mencapai titik burnout ya. Titik itu udah capek. Wah gimana ini, udah nggak ada duit lagi. Kita udah mencoba untuk iklan sana-sini, penjualan ya gitu-gitu aja. Nah ini yang menurut saya banyak dihadapi oleh kawan-kawan yang bergerak di ini ya startup di fase-fase awal. Scottish juga, kita masih 2 tahun ya. Ya, saya masih menyebut Scottish itu fase awal karena apa, baru 2 tahun. Dan alhamdulillah sekarang saya yakin ini tahun kedua Scottish sudah bisa dikatakan survive. Apalagi di COVID-19 kemarin itu gila sih gitu. Banyak startup yang mem-PHK karyawannya, banyak bahkan yang gulung tikar, banyak yang tutup, bahkan perusahaan-perusahaan gede juga banyak yang tutup, dan alhamdulillah Scottish masih bertahan sampai sekarang. Nah ini yang kemudian saya ingin sharing ke teman-teman gimana saya menjalankan bisnis proses di Scottish. Tadi sudah sedikit cerita ya, jadi saya kuliahnya dulu di UGM di jurusan Teknik Kimia. Setelah lulus saya kerja di perusahaan multinasional di Kao. Mungkin teman-teman tahu itu perusahaan Jepang multinasional dan dia punya produk itu macam-macam ya. Mungkin teman-teman yang paling familiar itu kayak deterjen Attack, kemudian sabun muka itu yang Biore, nah seperti itu. Nah, saya 4 tahun di sana dan ya saya bersyukur ketika saya startup, saya punya sesuatu yang bisa saya terapkan di company saya. Nah, terus pertanyaannya ya, ini saya pengen ngajak teman-teman untuk sedikit berpikir ya. Jadi filosofis, karena di sini kan founder semua kan. Ya betul ya Mas Fajri ya, di sini kan founder startup semua kan. Iya betul. Jadi Mas, saya pengen gini. Jadi ini kenapa penting? Karena ketika kita mengalami fase-fase sulit, itu tuh kita selalu malam-malam itu suka overthinking gitu. Saya mengalami itu gitu, karena namanya bisnis, bikin bisnis sendiri itu banyak mengalami up and downs gitu, kayak aduh capek banget ya ngelihat teman bisa liburan, ngelihat teman bisa work life balance, enak banget tuh jam 10 udah tidur, kita mana bisa gitu. Jam 10 itu justru lagi hektik-hektiknya kerjaan gitu. Jadi emang startup itu sedemikian kerasnya gitu. Tapi in the end kita harus paham tentang ini ya, why startup? Kenapa kita milih startup? Kenapa kita milih mendirikan startup instead of kita kerja di perusahaan yang sudah besar, yang sudah mapan, misalkan di PT Timah misalkan. Nah ini kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau kalian bisa, insya Allah apapun nanti keadaannya, misalkan kalian gagal di startup ini, kalian bisa bangkit. Yang paling penting adalah ketika kalian jatuh, kalian bisa bangun, jatuh, bangun, dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya ini sesuatu konsep yang menarik ya. Ikigai. Aku yakin teman-teman juga udah pernah mendengar ini ya. Jadi ini konsep di Jepang di mana a reason for being gitu. Ini alasan kenapa kita ada, kenapa kita hidup gitu. Kalau kalian bisa menemukan ikigai kalian itu asik banget sih. Nah, ini aku sharing aja. Ikigai aku susun ya. Ikigai yang versi sederhana. Jadi kita mulai dari yang paling sederhana, what you love. Kamu suka apa sih gitu? Nah, kalau saya tuh suka ketemu orang, saya suka organize sesuatu. Saya bikin ketika mahasiswa saya bikin organisasi level nasional gitu. Dan ya itu sampai sekarang kebawa, makanya saya kemudian ketika saya jadi CEO itu saya ngerasa saya memang pet saya di situ, posisi yang pas buat saya adalah di operation karena saya menikmati ketemu orang, mengorganisasi sesuatu, dan itu tuh sangat saya nikmati pekerjaan itu. Kemudian what needs dalam konteks Scottish itu ya everyone can get scholarship gitu ya. Jadi orang itu semua pengen keluar negeri, pengen dapat beasiswa. Kemudian what you are good at, kamu tuh punya kemampuan di mana? Nah ini ya founder harus tahu, dia harus bisa menganalisa dia memiliki kemampuan atau memiliki skill di mana gitu. Nah, saya ngelis nih leadership, network, communication, dan seterusnya. Kemudian, what you can be paid for. Nah, kamu itu
di posisi apa atau di bidang apa yang kamu nanti digaji atau dapat uang dari mana gitu. Nah, ini dari startup founders. Nah, ini yang kalian harus bisa definisikan kan. Jadi ikigai. Ketika kalian bisa menemukan ini, wah asik banget sih. Kalau kalian hanya salah satu aja, kalian punya skill, kemudian juga punya ini punya sesuatu yang kalian sukai, tapi kalian nggak jelas apa ya yang dunia butuhkan, itu juga bingung. Tapi kalau kalian tahu sesuatu yang, wah gue misalkan tadi fishbox ya, orang butuh tuh makanan ikan yang dikalengin, yang diawetkan supaya nanti bisa dibawa misalkan ke luar negeri bahkan. Misalkan kan bisa Indonesia nanti gimana ya gitu. Daripada saya bawa Indomie doang kan bosen ya. Bisa nggak nih fishbox provide kayak gitu. Provide makanan yang dari situ kemudian dianalisa gitu. Itu sesuatu yang kamu sukai. Nah, kemudian kamu add good skill-nya di mana. Nah, ini menurutku patut teman-teman ini ya, baca lagi, ada bukunya, ada videonya banyak. Dan ya saya senang sekali ketika membaca, memahami dan suka ini memikir kembali ikigai. Konsep ikigai ini menarik banget. Nah, saya di sini kemarin kan Bang Akbar tadi Mas Haji tentang operasional ini perusahaan. Saya ngasih overview dulu ya. Jadi ketika teman-teman fokus ya, memang dalam membangun startup itu yang paling berat itu bukan idenya, tapi mengeksekusi ide. Kalian punya ide banyak bisa, tinggal ya sebut aja. Aku pengen bikin misalkan ya platform e-commerce untuk masyarakat Bangka Belitung. Aku pengen ngembangin UMKM di Bangka Belitung. Itu semua bisa, semua punya ide apa segala macam. Tapi in the end semua itu tergantung prosesnya, tergantung dari bagaimana kita achieve target itu. Nah, dan ini yang menurut saya penting ya ketika kita ada di fase bikin startup. Ini tips dari saya. Yang pertama adalah mulai dari ide yang sederhana. Nah, ide ini yang paling penting. Saya yakin nih teman-teman yang di Tinskubator sudah diajarin tentang validasi ide ya. Apakah ide kita ini memang dibutuhkan gitu. Kita jangan bikin produk yang ternyata orang tuh nggak butuh. Nah, itu kan bahaya. Maksudnya nggak butuh itu, kita udah bikin capek-capek, bikin mock up, bikin desainnya, udah bikin website. Ternyata orang nggak butuh gitu loh. Nah ini yang harus kalian analisa. Nah validasi ide ini sesuatu yang sangat awal banget gitu ya. Nah nanti ketika idenya udah jalan ternyata nggak works, nggak berjalan. Nah nanti ada namanya pivot. Nah pivot ini nanti kita change the idea seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu tujuannya. Jadi goal kita apa? Ini yang goal itu mission ya. Teman-teman harus tahu apa yang mendrive kalian untuk bikin startup ini. Ini menurutku pertanyaan mendasar, sederhana tapi mendalam. Yang mana kemudian ini ketika kalian nanti ketemu investor. Saya yakin teman-teman juga di sini pasti ini ya punya keinginan untuk mengembangkan startupnya, pengen menjadi besar, nanti dapat funding, dapat angel investor, dapat seri A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini harus clear goal-nya. Mau ngapain? Nah, kemudian nanti kita analisa target market. Nah, ini target marketnya seperti apa sih demografinya? Kalau di Scottish misalkan ya, kita di Scottish sudah jelas. Orang-orang yang usia 16 sampai 35, orang-orang yang baru lulus, yang mau lulus SMA, sampai nanti pekerja yang dia nanti kita target untuk bisa S2. S2 kan rata-rata usianya 35 ya. 35, 37 itu maksimal lah untuk bisa S2 atau S3 ke luar negeri. Nah, itu menjadi targetnya Scooters. Itu kan berarti generasi milenial. Sehingga kita dari target marketnya ini kita bisa nentuin. Kita pakai tools apa, marketingnya gimana. Oh, kita dengan usia kayak gitu, orang tuh banyak ngumpulnya itu, poolnya itu di sosmed. Ya udah, kita sekarang masif di sosmed. Coba teman-teman kunjungin. Dibandingkan website, kita banyak jualan. Jualan Scottish itu banyak closingnya itu dari sosmed. Karena memang target market kita itu kolamnya di sana.
poolnya di sosmed, terutama di Instagram. Sekarang kita merambah ke YouTube, kita merambah ke TikTok dan seterusnya. Kita ngikutin perkembangan zaman. Di mana orang banyak berkumpul di situ, kita harus provide produk kita. Kita harus mainin marketing, ads di sana. Nah, ini harus clear. Kemudian yang keempat, ini kita bikin timeline ya, garis waktu. Bang, izin ini slide-nya memang nggak gerak atau gimana ya? Ya memang di sini, ini kan di slide ke-8. Nggak ada, belum next, Bang. Oh, sebentar. Udah? Belum. Sebentar. Slide yang terlihat di slide ke berapa? Yang partner and grow with us. Yang kontak personnya Mbak. I see. I see. Sebentar. Jadi kalian sebentar ya, saya coba setting. Saya coba ini lagi ya. Saya stop, saya mulai lagi biar teman-teman bisa kelihatan. Oke, saya ulang. Kelihatan nggak? Ya, baru kelihatan, Pak. Makasih, Mas. Oh, baru kelihatan. Oke, jadi ya saya resume sedikit ya. Jadi saya rekomendasiin teman-teman nonton startup ya. Ya, tapi startup terlalu banyak cinta-cintaan, tapi at least di situ banyak istilah, banyak konsep startup yang kalian bisa pelajari. Nah, di sini saya kasih judul tips memulai bisnis startup yang bertahan lama. Karena tadi saya cerita banyak startup itu gagal di tengah jalan. Bahkan sebelum di usia 2 tahun itu banyak yang gagal. Karena banyak hal, yaitu tadi, ini ikigai tadi yang saya ceritakan. Jadi kalian harus bikin ini. Kalau memang ini meaningful dan ya ini saya juga ketika saya nulis itu saya jadi tahu, saya tahu strength saya di mana, saya tahu apa yang orang butuh dan seterusnya. Nah, ini tadi yang saya cerita untuk ini ya teman-teman ya, ini pengalaman saya. Saya nggak mau ngajarin teman-teman, tapi ini pengalaman dari saya dulu ketika 2018 akhir ya kita bikin Scottish itu kita selalu mulai dari ide sederhana yang sudah tervalidasi. Sudah validasi. Kalian bisa validasi ide kan macam-macam, bisa pakai A/B testing dan lain-lain. Di situ kalian bisa banyak belajar lah. Google juga banyak ya gimana memvalidate idea, itu banyak. Yang kedua tujuan. Jadi kita harus tahu goal kita mau kemana. Karena ini nanti berkaitan dengan masa depan perusahaan teman-teman gitu. Jadi teman-teman nanti ketika ketemu sama VC ya, venture capital, sama pemodal atau sama investor, pasti ditanya, kamu mau ngapain? Apa yang ingin kamu capai? Yang ketiga adalah target market yang tadi saya cerita, ngumpul, itu tuh bakalan mudah banget teman-teman. Mungkin tadi sempat diceritain, Scottish websitenya ini. Tapi kalau boleh jujur ya, Scottish itu banyak mainnya itu nggak di website. Banyak kan kita mainnya di sosmed. Karena apa? Target market kita tuh anak-anak milenial yang pengen S1, S2, S3 itu kan masih dalam ranah yang ini ya, rentang usia itu belasan sampai puluhan, di bawah 40 tahun. Dan mereka itu sangat intens dengan sosmed, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter. Kita main semua di situ. Kemudian yang keempat, timeline. Nah, ini penting banget guys. Jadi jangan sampai teman-teman ya, ini udah masuk ke operation ya. Ketika kalian bikin rencana, pengalaman saya itu dulu kita KPI ya, bebas ya, bisa KPI, Key Performance Indicator atau OKR, Objective Key Result. Ada banyak standarnya. Kalian bisa cari ya di YouTube ada, kalian googling juga banyak formatnya. At least kalian tahu bahwa kalian ada di fase apa nih. Karena ini nanti ketika kalian raise funding juga nyoba untuk ketemu investornya, what's your next year, next 10 years even gitu, kamu mau ngapain sih, itu harus clear goalnya apa gitu. Cuma tim yang kuat. Nah ini, jadi kalau kita bicara tentang operation ya teman-teman ya,
ini nomor 5 menurut saya, nomor 5 dan nomor 6 ini komponen utama. Di mana ini bagian paling susah. Mungkin teman-teman sesama founders, ya udah pasti kuat ya. Udah pasti kalian solid. Udah pasti kalian punya visi, punya misi yang besar. Tapi bagaimana kita membangun tim, nah itu yang sesuatu yang sangat-sangat susah gitu. Nah, ini dibutuhkan waktu yang panjang ya. Kadang kita ini, misalkan kita nyari tim nih atau karyawan, pasti galau antara kita nyari yang experience, yang pro, atau yang fresh graduate. Ini harus diteliti. Kalau kita pengen nyari yang pro, consider tentang budget. Kita punya budget berapa? Karena kalau kalian bikin ini ya, business planning, bikin projection ya, finance, itu komponen gaji itu biasanya itu adalah komponen yang paling besar. Itu nomor 1 atau nomor 2. Berikutnya adalah komponen biaya marketing. Karena memang kita harus, namanya startup itu kan, namanya startup baru mulai. Dan kita pengen cepat, growth-nya cepat. Jadi karakteristik startup itu salah satunya adalah growth-nya cepat. Sehingga mereka kadang biaya marketingnya mereka naikin. Seperti itu. Nah ini harus dibalance nih. Di Scottish kita juga ngalamin. Dulu di fase-fase awal, kita itu 2019 lah. Itu kita nyari fresh graduate semua. Semua kita fresh graduate. Karena apa? Budgetnya nggak ada. Jadi kita pengen punya tim yang lengkap, tapi budgetnya tidak begitu banyak. Sehingga kita harus nyari tim itu ya hanya ada mayoritas tuh fresh graduate. Beberapa itu di posisi-posisi tertentu kita cari ya experience. Karena memang itu membutuhkan tim ya, butuh orang yang punya pengalaman. Contoh apa? Marketing. Kalau marketing nyari fresh graduate bubar sih, kecuali kita punya founder yang dia punya pengalaman marketing yang bagus. Kemudian di fase berikutnya pelan-pelan di tahun kedua, Scottish itu sudah pede tuh untuk hiring experience dari startup yang lain. Kita hijack, yang mana gajinya itu bisa puluhan kali, itu kita berani untuk beberapa posisi. Nah ini juga penting nih supaya kalian juga dapat orang yang pas, sesuai kebutuhan, tapi nggak menghabiskan anggaran. Karena apa? Saya belajar dari mentor saya, dia bilang gini, it's easier for us to hiring than firing. Tahu nggak artinya? Lebih mudah bagi kita untuk hire orang dibandingkan kita pecat dia. Kalau kita pecat, tahu nggak apa? Itu nanti kita harus ngasih pesangon. Ya nggak? Dan pesangonnya itu tergantung durasi kerja. Kalau kalian tahu di legal tuh ribet banget di Indonesia itu. Jadi kalau kalian memecat orang, itu tuh kan harus ngasih pesangon. Itu kan biayanya nggak murah gitu. Hiring gampang. Kalian rekrut orang, sebar ini lowongan pekerjaan 1-2 hari pasti ada yang nyantol. Cepet banget gitu. Masukin orang cepet, tapi ngeluarin orang tuh susah. Sehingga please kita harus nyari tim yang ini ya, yang kuat dan jangan sembarang, jangan asal nambah orang lah. Kalau kalian ngerasa wah ini salesnya bagus nih, kayaknya kita perlu nambah orang nih. Jangan hanya kayaknya, kalian harus ngitung, benar-benar ngitung. Karena apa? Ya itu startup ya terutama, yang ketika dia menghadapi krisis kayak COVID-19 kemarin, mereka nggak siap. Karena apa? Mereka itu kebanyakan karyawan. Jadi ketika penjualan loyo, itu expense-nya tetap tinggi. Sehingga apa? Profitnya hilang, kegerus, sehingga minus sih. Jadi dia rugi. Kalau ini berjalan beberapa bulan ya kolaps, nggak punya cash flow. Nah ini yang penting ya. Ini saya bicara lebih teknis ya. Jadi cash flow itu sangat sangat penting. Jangan sampai kalian punya operation terhenti gara-gara kalian nggak punya cash flow. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan juga. Nah ketika kalian ngajak membangun sebuah startup, kalian harus perhatikan business culture, kultur yang kalian bangun itu mau seperti apa. Karena ini yang kemudian membuat teman-teman kita, orang-orang yang kita hiring itu bisa bertahan. Misalkan gini, contohnya ya, kita baru startup nih, baru misalkan beberapa bulan berdiri, kita proses rekrutmen. Apa sih yang membuat orang itu tertarik ke kita? Gaji, nggak juga menurutku. Startup awal tuh gajinya ya sama aja, bahkan biasanya UMR. Scottish itu juga seperti itu. Yang kita bisa sharing ke mereka adalah mimpi. Jadi kita cerita bahwa, oh kita Scottish nih, case-nya Scottish ya. Scottish dulu yang kita jual mimpi, teman-teman.
ke fresh graduate dari orang-orang yang punya pengalaman bagus, yang baik fresh graduate maupun yang lulusan-lulusan ini ya, apa namanya, bahkan ada beberapa yang kita rekrut tuh lulusan luar negeri, S1, S2-nya luar negeri. Apa yang kita sharing ke mereka? Ya mimpi gitu. Kita nggak bisa ngegaji mereka dengan gaji yang 50 juta, ini sesuatu yang berat gitu. Tapi kita sharing mimpi. Dengan kamu join ke Scholars, kamu nanti akan bla 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 bagi apa namanya, cerita tentang visi dan misi, cerita tentang apa yang nanti akan kita mau kejar, sampai di mana kita nanti dan seterusnya. Nah, itu yang kita jual gitu. Dan ini nanti kalian akan ngalamin ini ketika kalian hiring talent-talent terbaik ya. Karena apa? Sekarang tuh talent war, banyak talent-talent terbaik tuh jadi rebutan startup yang ada di Indonesia, terutama yang di engineering ya. IT itu banyak banget yang minat karena kita itu secara supply and demand tuh nggak balance. Kemudian yang ketujuh, jangan setengah-setengah, harus fokus. Ini banget sih apa namanya, ngena banget sih. Kita nggak bisa ya ngejalan startup sambil kerja, itu udah fix nggak bisa sih. Jadi kita harus fokus, harus betul-betul totalitas. Makanya ini teman-teman di sini saya nggak tahu profilnya seperti apa, tapi kalau kalian sudah apa namanya tidak ada kegiatan lain selain mengembangkan usahanya, nah itu udah jalan yang pas. Itu ya emang sudah seharusnya seperti itu. Nggak bisa kalian misalkan kerja terus nanti pulang kerja kalian ngebangun startup dari awal sampai besar, itu susah banget. Kecuali memang di fase-fase awal ya, masa transisi ketika kalian dari karyawan atau kerja sama orang ngebangun startup, nah itu boleh dari fase-fase awal. Tapi ketika kalian sudah berada di titik, wah ini udah harus fokus nih. Nah, disitulah kalian harus segera menentukan supaya perkembangan apa namanya startup kalian lebih cepat. Sebagai penutup, saya ada satu video menarik dari Jack Ma ya. Ini saya seneng banget dengan Jack Ma. Jadi Jack Ma itu adalah salah satu orang sukses yang mana dia tuh dari orang yang biasa-biasa aja. Dia dari Asia sama kayak kita. Pendidikannya juga nggak bagus-bagus amat. Kalau kita ngelihat nggak Mark Zuckerberg, Steve Jobs, apa segala macam itu kan Amerika, Bill Gates drop out dari Harvard, ya banyak lah. Bahkan foundernya ini Google juga itu kan lulusan kampus-kampus bagus ya. Tapi ini saya ngasih perspektif dari orang yang dulu kuliah aja ditolak 10 kali sama Harvard. Akhirnya dia memulai dari nol dan menjadi sukses. Nah ini yang coba teman-teman dengerin ya. Kedengeran nggak audionya? Nggak ada suaranya, Kak. Nggak ada suaranya? Iya. Kalian ini aja ya, apa namanya? Kalian baca subtitlenya. Iya, iya.
Aziz. Ya, jadi nih, saya mau sharing tentang ini, apa namanya. Jadi si Jack Ma itu bilang bahwa ini yang menarik ya, dan ini juga saya ngalamin banget. Ketika kita dalam ini menjalankan startup, kita narik orang ya, kita hiring. Bagaimana kita memilih orang untuk bisa join ke tim kita. Salah satu yang paling penting adalah kita nyari orang yang lebih jago dibandingkan kita, orang yang lebih punya sesuatu yang kita nggak miliki. Misalkan kita nih ya lemah di bagian finance ya, kita hiring orang finance. Kita lemah di bagian IT, ya udah kita hiring di orang yang bagian IT. Kita lemah di bagian marketing, kita hire orang yang jago di bidang marketing. Cuman yang paling susah adalah dalam operation itu gimana kita itu bisa menyatukan orang-orang pinter ini. Dan ini saya ngalamin banget di Scottish. Di Scottish itu yang saya bilang, sekarang itu sudah banyak yang dia S2, S3 itu dari luar negeri. Nah, ini butuh skill ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman bisa menggabungkan kemampuan dan bisa membuat orang-orang pinter ini kerja bareng. Nah, ini yang menurutku seiring berjalannya waktu, kalian ya mau nggak mau harus belajar itu, dan ya melalui sharing-sharing kayak gini nanti kalian juga tahu kok gimana ngadepin orang-orang yang gimana cara mengendalikan orang-orang pintar seperti itu. Itu yang saya alami sebagai COO. Nah, mungkin itu dari saya, Mas Akbar, Bang Akbar. Kita bisa lanjut dengan diskusi. Saya pengen banyak mendengar nih pengalaman dari teman-teman di sini, bagaimana mengelola perusahaannya, bagaimana kendalanya. Mungkin bisa sharing, karena pada prinsipnya startup itu fasenya untuk awal-awal ini permasalahannya kurang lebih di situ-situ aja. Permasalahan dana, permasalahan marketing, permasalahan ide, ya masih berputar-putar di sesuatu yang masih ini ya, masih mendasar banget. Dan Scottish juga melewati itu juga gitu. Jadi kalau memang teman-teman bisa sharing juga, saya seneng banget gitu. Nah, mungkin kalau kan tim sekarang saya nggak tahu, mungkin timnya masih belum banyak ya, mungkin di bawah 10 atau di bawah 20. Kalau di Scottish sekarang sudah di atas itu gitu, udah 2-3 kali lipat dibandingkan fase awal, udah hampir 100 orang sekarang. Dan ya kita juga mengalami banyak hal ya, banyak kendala yang mau nggak mau kita harus selesaikan, sehingga nanti mungkin dengan pengalaman yang saya punya kita bisa sharing ya, lebih banyak sharing lah, saya pengennya seperti itu gitu. Bang Akbar sama Bang Fajri. Oke, terima kasih Bang Aziz ya, mantap banget nih materinya. Dari saya sendiri menyinggung sedikit quotes ya dari John F. Kennedy, presiden ke-35 Amerika Serikat. Beliau mengatakan, jika kita ingin cepat, maka kerjanya sendirian. Tapi kalau misalnya kita cepat, kerja sendirian. Tapi kalau kita pengen jauh, maka kerjalah bersama-sama. Jadi itu. Jadi quote itu kita dalami dalam diri kita bahwa kalau misalkan kerja yang mau cepat, ya udah kerja sendiri aja. Tapi kalau kita mau jauh, mau growth gitu kan, mau 5 tahun mau berkembang, maka jalan sama-sama. Jadi bagus banget nih dari Mas Aziz, bahwa dengan kerja bersama-sama ini Bang ya, kita kayak seperti filosofi sapu lidi lah ya. Kalau lidinya itu akan kumpulkan banyak, maka dia akan menyelesaikan suatu permasalahan. Gitu Bang ya.
Mungkin dari Betul, saya dulu betul. Bang ya. Saya izin tanya dulu Bang ya. Boleh. Moderator. Silakan. Misalkan kita nih membangun suatu startup nih Bang. Kadang kan memang ada yang memang persepsi terutama co-founder ini beda-beda ya. Tujuannya beda-beda. Ada yang pengen ini segala macam. Nah, misalkan kita selaku CEO misalkan ya Bang ya. Kira-kira kalau menurut Abang untuk menyatukan persepsi untuk sesama co-founder lah, terutama itu bagaimana Bang? Biar memang kita searah gitu kan, sejalur, semisi itu Bang. Iya. Iya, jadi gini. Saya kembali ke ini ya, ke basic ya, bahwa kita kan nunjuk atau milih atau kita bersepakat dengan teman kita untuk sama-sama mendirikan perusahaan itu karena kita tahu kan. Jadi kita tahu bahwa teman saya ini punya karakter ini yang dia bisa melengkapi saya. Itu dulu. Jadi jangan asal milih founders. Itu yang paling penting. Karena itu nanti ke depan bakalan bermasalah banget. Apalagi kalau udah misalkan dapat funding atau misalkan kita pengen bergerak kemana, terus teman kita kemana. Nah itu kalau kita tidak mengenal dengan baik karakter founders kita, susah sih. Makanya banyak itu beberapa startup yang di tengah-tengah foundersnya banyak yang cabut. Ada satu yang karena satu dan lain hal nggak cocok, banyak yang pecah ya, cerai lah istilahnya. Putus di tengah jalan itu banyak gitu. Nah, menurut saya ketika kalian mengalami kondisi seperti itu, ya kalian harus tahu bahwa ya ini kita duduk bareng. Yang paling penting adalah ngobrol, komunikasi sih. Seperti apalagi kalau foundersnya lebih dari 2 ya, misalkan 3 gitu. Itu jauh lebih ini lagi gitu, lebih harus intens lagi komunikasinya. Biasanya permasalahan itu muncul karena kita nggak ada komunikasi. Misalkan kita udah jelas nih ya, saya sama teman saya nih 2 orang, sama-sama founder. Nanti kita nentuin kamu posisinya apa. Oh, aku COO, kamu CEO. Ya udah clear posisinya apa. Kemudian ketika ada masalah ya kita cerita gitu. Jadi biasanya awal mula dari permasalahanku perbaiki komunikasi, dan ketika ada cekcok langsung dibicarakan. Kalau kita ngomongin founders, ya kalau sama founders lah kita ngomong pahit-pahitan aja lah gitu. Maksudnya gini, kita nggak usah ngomong nggak enak. Kalau ada masalah ngomong aja gitu. Bro, gue nggak bisa kayak gini nih gitu. Terbuka aja gitu. Nggak usah sok-sok baik di belakang nusuk itu, nggak usah gitu. Uang ini kita mendirikan perusahaan bareng kok, sama-sama ini dari nol. Harusnya kayak gitu. Itu bahkan ibaratnya stranger bareng kalau udah bikin startup kayak gini. Ada apa-apa ya ngomong aja di depan. Gue nggak suka cara lo mimpin perusahaan, bisa nggak kayak gini? Nah, terbuka aja, kuncinya di sini. Iya. Oke. Jadi intinya terbuka ya, Mas Ajis ya. Iya, terbuka. Saya nggak pernah ngalamin kayak gitu sih, karena saya sama founder, sama teman saya selalu karena kita udah tahu ya dari awal, kita udah kenal lama banget, temenan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi karakternya udah tahu, masing-masing udah tahu. Ya pasti ada ya kayak kita nggak sepaham. Tapi ketika nanti ada sesuatu yang wah ini kok nggak sehat nih lama-lama, ya udah kita ketemu ngobrol sesuatu yang di luar pekerjaan kayak gitu sih. Jadi memang kalau ngerasa bahwa kalian wah ini ngerasa ya ada sesuatu yang nggak beres hubungan sesama founders, itu harus segera diselesaikan. Karena itu ketika dibiarkan nanti bakalan bahaya banget. Apalagi kalau kalian gini ya, 2 founders pembagian sahamnya belum jelas. Itu please buat teman-teman di sini mungkin masih mulai. Kalau kalian belum menentukan ya, misalkan ya belum punya PT. Kan dulu saya juga gitu, PT sebelum dapat funding kita belum bikin PT. Nah, sehingga pembagian ini nggak jelas nih, pembagian kepemilikannya. Saran saya diperjelas dari awal. Jangan nunggu ada funding, karena nanti pasti di ujung tuh ada rasa nggak enak gitu. Apalagi kalau udah ngomongin masalah duit, itu tuh sangat sensitif. Jadi saran saya dari awal perjelas porsi masing-masing sehingga tahu bahwa pembagiannya seperti apa dan job desk-nya juga seperti apa. Jadi ekspektasi masing-masing harus kita ukur. Seperti itu. Oke. Berarti kurang lebih peran agreement sangat penting juga Mas ya untuk sama co-founder ya. Yes. Menurutku harus clear di awal. Clear banget, harus clear di awal. Karena itu nanti bisa potensi jadi masalah. Meskipun itu teman dekat kita harus clear. Ya at least nggak perlu di awal ya. Ketika udah jalan, kemudian juga kita sudah mulai ngejar ini kan.
angel investor, nyari pendanaan. Nah, di situ udah mulai tuh kita ngobrol, bro, ini kayaknya kita perlu ngobrol nih gitu. Jadi emang udah cap table-nya udah jelas. Jadi porsi saham. Iya. Nge-lag ya Bang ya? Putus jaringannya. Ya, halo Bang. Putus ya, tempat terputus tadi ya. Oke, mungkin dari teman-teman ya. Tadi sempat terputus, Bang. Oh, terputus? Iya, sempat terputus tadi. Oh, gitu. Ya, intinya ini ya, saya ulangi sedikit. Jadi intinya kalau udah masalah founders, itu sesuatu yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Jadi jangan dientar-entarin. Itu tuh kayak basic banget ya. Karena sebetulnya di luar masalah founders itu ada banyak yang harus kalian kerjakan. Dan ya namanya founder itu bisa dikatakannya, saya udah punya istri, tapi waktu saya dengan founders tuh jauh lebih banyak dibanding waktu saya dengan istri saya. Jadi udah serius. Jadi emang udah harus kenal gitu loh. Nggak bisa. Ada masalah nggak ada rasa nggak enak tuh jangan. Jadi terbuka aja. Iya benar. Itu. Diomongin semuanya. Oke. Mungkin dari teman-teman startup ada yang mau ditanya kan? Mau nanyakan langsung bisa raise hand ya. Jadi bisa raise hand nih. Jadi biar teman-teman langsung ngobrol langsung nih dengan Bang Aziznya. Ada teman-teman? Izin bertanya boleh Bang? Oke. Yusroni silakan. Oke. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terakses dengan jelas. Jelas. Kedengeran jelas Yusroni. Ya, terima kasih. Sebelumnya halo Mas Aziz, kita dari alamater yang sama Mas. Oh gitu. Oke, siap. Lagi di perpus sekarang. I see. Oke. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan Mas Aziz, nama aku Yusroni. Aku merupakan founder dari Influencer yang sebelumnya nama startup kami yaitu Babelanja. Jadi kami pivot ke marketing yang lebih spesifik dengan mengutilize peran dari influencer gitu. Nah, di sini aku punya two questions. Jadi pertanyaan pertama tentang, sebenarnya pertanyaan aku klise sih Mas. Cuma aku pengen tahu bagaimana cara Mas Aziz itu kayak memanage timnya di Scooter itu seperti apa. Nah, kalau pertanyaan aku pertama tentang how to build strong team. Karena based on my experience itu it's very hard for me to build a strong team, Mas. Karena kayak gini, contohnya kayak selama ini I feel like ada istilahnya one man show. Jadi kayak semuanya ngerasa aku yang ngerjain sendiri gitu, Mas. Jadi kayak semua harus aku pikirkan ketika didesain, padahal mereka yang punya capable di desain, tapi harus aku juga yang mikir kayak memplanningkannya seperti apa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Jack Ma tadi kan, seorang founder kan nggak harus tahu semua hal gitu Mas. Tapi di sini kayak menuntut diri aku sendiri untuk banyak tahu tentang semua itu di semua aspek gitu Mas. Nah jadi kadang gini Mas, dalam perjalanan apalagi di masa R&D gitu ya, kayak mungkin nggak semua orang punya perspektif yang sama ataupun punya goals yang sama. Mereka pengennya grow together, tapi mereka lebih ke aku katakan itu lebih ke opportunis gitu ya Mas, kayak pengen mencari keuntungan diri sendiri. Kayak misal mereka expect-nya dapat gaji lah, kemudian pengen ya instan lah suksesnya gitu, tapi nggak semua orang yang pengen berdarah-darah dan nggak semua orang juga punya resiliensi yang tinggi gitu kan Mas. Nah, kalau di tim aku sendiri kayak ketika kayak up and down-nya itu benar-benar kerasa gitu Mas. Jadi kayak orang-orang yang on fire itu cuma beberapa orang saja. Nah, yang terhambat tim aku di situ Mas. Jadi kayak beberapa on fire, yang lainnya kayak ya udah kayak lesu-lesu gitu. Kayak sebenarnya bukan aku katakan mereka nggak capable sih. Mereka punya skill, tapi kayak kasarnya di sini itu mereka nggak guna gitu loh Mas. Kayak mereka punya let's say punya bakat di desain misalkan. Nah, tapi mereka itu kayak nggak ngaruh apa-apa di sini, kayak apa-apa harus aku dulu yang gerak gitu. Nah,
pertanyaannya gimana cara Mas memanage itu supaya semuanya on fire dan lebih apa ya? Setiap orang itu punya tanggung jawab. Kayak mereka ngerasa, oh, I have responsibility di startup saya gitu. Regardless mereka founder atau bukan gitu kan, Mas. Terus pertanyaan kedua tentang karena memang aku juga masih belum lulus gitu kan. Jadi kayak partner aku di startup ini kebanyakan ya sesama apa ya mahasiswa gitu, masih kayak masih fokusnya ada ke skripsi dan lain-lain. Dan di tim aku itu juga kayak masih belum bisa kayak membedakan mana yang culture di company, I mean lebih ke bisnis or startup, dan culture di organisasi. Nah, kayak bagaimana cara kita itu menyamakan pola pikir ini, karena kadang orang tuh mikirnya kalau mereka lagi lagi capek-capek gitu, kemudian mereka ngilang-ngilang, harapan expect mereka itu mereka kayak harus embrace mereka lah, kemudian harus ngontek mereka lah, apa segala macam. Kayak menurut aku, it spend a lot of my energy gitu, harus memanage mereka yang kayak gitu. Padahal kan kalau namanya di bisnis kan, ya kalau kamu nggak profesional, ya kenapa harus retain kamu gitu kan. Nah jadi, ya, 2 questions aja Mas gitu. Maaf kalau panjang. Siap, makasih Mas Yusron. Teman-teman, aku ganti lewat HP sebentar ya. Ini aku lupa bawa charger, baterainya tinggal 10, jadi aku move ke HP sebentar. Jadi aku masuk lagi. Oke, selesai jelas ya teman-teman? Iya, kedengeran. Mas. Oke, saya pakai akun ini masih nge-lock di akun perusahaan nih, nggak apa-apa. Jadi kita ada. Oke, jadi thank you. Nih, jadi good question ya dari Mas Yusron. Yang pertama adalah ini bagaimana kita membangun tim ya supaya tetap on fire. Nah, sekarang Mas Yusron boleh tahu nggak timnya sekarang komposisinya berapa orang? Semuanya, termasuk founders ada berapa orang? Under 10. Under 10 ya. Oke. Kadang gini, ini pengalaman saya dalam manage people ya. Ini kan people management ini yang penting banget. Jadi yang tadi saya bilang, yang pertama adalah ketika kita hiring orang, ngajak orang gabung ke company kita, pastikan bahwa memang dia yang kita butuhkan. Dalam artian, oh aku butuh tim desain nih. Tim desain ini harus dianalisa, butuh seberapa banyak, butuh seperti apa, dan butuh dengan pekerjaan yang misalkan ya kalian harus bisa memproyeksikan nih, apakah pekerjaan ini musiman aja, oh hanya bulan ini aja nih, atau bisa juga, ini bulan depan juga bakalan naik gitu. Nah ini harus kita proyeksikan, baru kemudian nambah orang. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika tadi permasalahannya ya, ini banyak yang nggak jelas pekerjaannya, bahkan mereka juga nggak semangat. Kalau saya melihatnya begini, bisa jadi kita yang nggak clear ngasih arahan. Jadi jangan kemudian menyalahkan ke tim ya, jangan hanya aduh tim saya nggak kerja gimana ya, ini apa saya pecat aja atau saya cut atau gimana, mau dipecat juga nggak enak gitu, bingung juga jadinya. Jangan seperti itu. Jadi yang tahap kedua adalah kita harus pastikan bahwa dia mendapatkan arahan yang jelas. Kalau dia yang tim ini, anak-anak ini, staff kita, tim kita ini langsung di bawah kita, langsung analisa. Kita analisa. Tim desain ada 3 gitu. Tapi kok yang aktif cuma 1, yang 2 ngapain? Nah itu harus kita analisa pekerjaannya. Jadi mapping. Nah teman-teman, saya kasih saran ya. Kalau kalian komunikasi, pakai aplikasi, jangan pakai WhatsApp. Jadi banyak kok manajemen tools ya, tools yang bisa kalian gunakan, misalkan kalian bisa pakai Trello, kalian bisa pakai Slack, kalian bisa pakai ya media lain lah, Discord, macam-macam. WhatsApp itu kalau bisa dihindarin. Kalau bisa diskusi di WhatsApp itu hanya diskusi yang ringan. Tapi kalau untuk yang project management, kalian misalkan bikin KPI, kemudian nanti itu kalian turunkan menjadi pekerjaan harian, itu hindari di WhatsApp. Tapi kalian bikin
akun yang tadi saya bilang, Trello itu sederhana banget gitu. Coba pelajari ya kalau belum. Trello.com. Kemudian apa tadi Slack juga bisa, Discord juga bisa, disesuaikan saja. Ataupun yang lain Monday.com itu ada yang banyak iklannya, itu juga ada, bisa dipakai juga. Nah ini untuk kalian ngukur pekerjaannya teman-teman atau tim kalian. Mereka nggak jelas tuh bukan mereka nggak ada kerjaan atau mereka nggak semangat, tapi kita aja nggak clear ngasih arahan. Terus yang ketiga, kalau ternyata kalian sudah clear nih, udah ngasih pekerjaan yang jelas tapi dia tetap tidak termotivasi, menurutku satu-satunya cara adalah kita harus ngobrol sama dia, kita yakinkan, ya tadi kita bilang, kita punya mimpi besar nih guys, bro, kita punya, ngomong aja one on one. Jadi kalian, Mas Yusron juga harus ada agenda rutin ya, misalkan one on one session. Jadi sebulan sekali kalian panggil tuh satu-satu per orang, nanti di situ ngobrol langsung dari headnya ke staffnya. Kalau timnya masih nggak banyak ya, di bawah 10 ya, menurut saya co-founders harus ngomong ya rutin gitu, one on one. Atau kalau misalkan nggak kekejar, bikin aja kayak semacam town hall. Town hall itu meeting bulanan. Putus ya? Iya bang, putus. Putus. Jadi nunggu ya Mas Roni ya, sebentar ya. Teman-teman yang kalau ada yang mau tanyakan, boleh. Yusroni sendiri nangkap nggak kira-kira yang dari Mas tadi? Nangkap ya. Yang keluar Mas ya. Jadi sedikit perjelas ya Yusroni ya tadi ya. Dari abang tadi berarti kayak semacam inilah ya. Kita sebagai ngasih arahannya diperjelas berarti ya. Iya benar. Diperjelas. Terus ya benar sih town hall meeting. Kalau di saya sendiri biasanya nerapin juga nih town hall meeting. Town hall meeting itu biasanya kalau saya terapin kalau misalkan ada keperluan yang mendadak yang perlu memang harus diobrolin. Itu saya siapkan town hall meeting namanya. Oh misalkan jam hari ini ada yang mau dibahas penting banget, ya udah malam ini rapat gitu macam gitu. Kalau dari saya biasanya ada juga town hall meeting, ada weekly meeting juga kan untuk mingguan, ada monthly meeting gitu untuk bulanan segala macam. Tapi nunggu Masnya dulu deh. Dari Bang Akbar mungkin Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Sambil nunggu Mas Aziznya masuk. Oke, lanjut untuk teman-teman yang lain. Ini momentum penting, siapa tahu nanti bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin belum bisa di-cover oleh Teach Inkubator. Ya, kita memang sengaja menghadirkan para expert lah ya di bidang startup supaya teman-teman juga bisa bercerita, sharing, tidak apa-apa ya. Ini baru ayo speak up, baru influencer, yang lain boleh di-sharingkan itu. Ya. Oh ya, baik. Oke, silakan masuk, Mas. Oke. Silakan Mas Aziz, silakan boleh dilanjutkan Mas. Ya, yang terakhir ya tadi tinggal terakhir tuh. Jadi yang terakhir ya buat Mas Yusron, rutin bikin acara ini aja Mas. Kayak ada 2 ya. Pertama one on one session di mana Mas rutin misalkan sebulan sekali manggil timnya, kan mumpung belum banyak tuh ya, sharing cerita mereka kendalanya apa yang ekspektasi mereka gimana sih terhadap perusahaan. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah bikin kayak monthly meeting. Jadi kita kumpulkan semua tim, kita ngobrol tentang visi, ngobrol tentang mimpi. Karena emang namanya founders itu yang dijual tuh mimpi gitu. Kalian nggak bisa. Terputus ya.
Ya, jadi memang kita jual mimpi nih, Sroni ya, dibilang sama Mas Aziz ya dia. Sedikit inilah Mas Aziz fokus. Jadi kalau bisa nih teman-teman bikin mimpinya nih untuk 2021, teman-teman mau apa aja nih yang harus mimpi yang harus temenin. Oh, misalkan 2021 udah punya PT misalkan. Oh, 2021 udah punya 50 karyawan. Oh, 2021 bisa gaji karyawan misalkan. Oh, 2021 bisa ekspansi ke Jakarta misalkan atau bla 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 lah. Itu yang memang akan menjadi mimpi. Kasih mimpi itu ke teman-teman. Misalkan, oh, ya kita punya target nih 2021 kita ini. Kalau gue sendiri biasanya aku kasih nih. Oh, 2021. Tanyain teman-teman kalau baca. Co-founder tanyain. Si A 2021 influencer mau ngapain nih kita? Oh, si B influencer 2021 kita mau ngapain nih? Jadi yang kata Bang Aziz tadi mimpinya harus kita naikin. Oh, teman-teman pasti punya mimpi sendiri pasti kan. Kalau misalkan dia ada tertarik untuk ngembangin itu pasti dia ada mimpi sendiri gitu kan. Nah, ini ada Mas Aziz. Halo, sorry putus silakan, lagi ya. Mas. Ya, Mas. Ya, jadi itu aja. Jadi emang kita itu kan sebagai founders itu yang kita jual mimpi ya teman-teman ya. Jadi ya emang harus rutin. Teman-teman harus ngasih motivasi ke staffnya. Itu aja Mas Yusron ya. Jadi intinya jangan pernah menyalahkan tim. Kita introspeksi diri dulu. Kalau memang ternyata kita udah ngasih arahan yang jelas dan nggak termotivasi lagi ya. Saran saya memang anaknya memang harus harus kita kita eksekusi lah. Maksudnya ya kita tanya, emang kamu gimana nggak bisa samatin di antara sekian banyak tim, kamu paling belakangan ini performanya nggak bagus, kenapa, ada apa yang bisa kita bantu, ya seperti itulah. Nggak apa-apa. Jadi itu ya tips dari saya singkatnya, dan ini tergantung teman-teman kulturnya gimana gitu. Kalau menurut saya ya kembali lagi nih ke kultur sih, ke budaya. Jadi budaya gimana kalian memotivasi tim. Kalau di Scooter saya rutin tuh ada one on one. Jadi manajer di bawah saya ya itu atau lead atau headnya itu saya minta rutin dong bikin one on one dengan anak magang bahkan dengan staff di bawahnya. Jadi mereka bisa tahu permasalahannya apa. Dan itu bisa kita deteksi dari awal sehingga teman-teman yang tidak termotivasi ini bisa kita segera amankan gitu. Karena satu orang kurang termotivasi itu bisa memberi pengaruh ke tim yang lain. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya Mas Aziz. Dari apa yang disampaikan Mas Aziz tadi, merefresh kembali ingatan Yusron tentang teori XY dari Gregor sama teori itu Ohio State University kalau nggak salah. Ohio. Oke, terima kasih Mas Aziz. Oke. Terima kasih Sroni. Oke, terima kasih Mas Aziz. Teman-teman yang lain, ada yang ingin mau ditanyakan? Boleh bisa via chat atau chat yang ada di Zoom atau mau ngomong langsung, silakan. Teman-teman. Jadi memang tadi dibilang sedikit ya, tadi Mas Aziz mimpi ya Mas ya, itu ya, jual kita untuk co-founder itu mimpi. Makanya itu tadi saya bilang 2021 nih, ini udah akhir tahun gitu ya. 2021 ini apa nih mimpinya teman-teman co-founder gitu? Boleh ditanyain satu-satu misalkan, gitu kan? Oh misalkan si A punya mimpi ini, si B punya mimpi ini, ya itu ajak mereka bangkit untuk mengejar mimpi itu. Misalkan 2021, influencer udah punya PT, influencer udah punya kantor misalkan. 2021 influencer harus dapat dana misalkan. Ya, jadi tadi yang kata Mas Aziz, mimpinya itu yang kita kasih ke co-founder ya Mas ya. Betul. Ya karena kita di fase-fase awal kan ya jujur-jujuran aja nih ya. Di Scooter juga dulu gitu, duit juga nggak banyak gitu kan, kita justru hemat banget. Jadi emang kita nggak bisa kemudian royal, kamu supaya semangat, kalau bulan depan ini kita gaji ini 2 kali lipat, kan nggak mungkin kayak gitu. Kita memotivasi itu bukan dengan ngasih materi, bukan dengan gaji, apalagi posisi. Tapi ya kita selalu cerita bahwa nanti 2 tahun lagi kita ada di level ini, 5 tahun lagi ada di level ini. Ketika kamu join, tetap stay di perusahaan ini, kamu nanti akan menjadi bagian sejarah dari perkembangan perusahaan. Itu yang paling mengena ke mereka. Anak-anak muda itu mereka itu idealis.
terutama Iya, yang baru benar. lulus ya. Kalau sama tim karakternya idealis. Mereka dikasih gaji secukupnya aja ya, bisa setara UMR itu udah puas. Yang mereka butuhkan tuh aktualisasi diri. Iya. Nah, sehingga kita harus clear juga ngasih apa namanya arahan ke mereka, ngasih pekerjaan, harus kita challenge ya. Jadi kita harus juga mereview pekerjaan mereka. Terus kalau ternyata pekerjaannya bagus ya kita challenge ya. Di Skoto seperti itu. Kita ngelihat ya, ada bahkan beberapa orang yang ketika kamu di posisi ini, dia bekerja well perform selama 3 bulan berturut-turut. Nah, di bulan keempat kita bisa promote dia ke posisi yang lebih tinggi. Jadi karir itu cepat banget kalau memang punya kapabilitas. Dan kita juga itu salah satu cara kita mengapresiasi tim. Dan buat teman-teman juga, yang tadi saya bilang, hati-hati ketika fase awal jangan banyak hire orang. Semua itu harus kita kerjakan dulu. Jadi get our hand dirty, bahasa kerennya ya kalau di startup gitu. Kita harus berkotor-kotor dulu. Jadi jangan mentang-mentang kita misalkan ya ada ini ya apa namanya kita ada uang nih sebesar misalkan ya kita punya uang 1 miliar. Terus kita wah ini lumayan nih bisa gaji sini sana ini sana. Oh aku nggak punya tenaga ini, rekrut sana rekrut sini. Nggak gitu konsepnya. Semua harus kita kerjakan dengan tangan kita sendiri. Jadi dulu Skotos itu di fase-fase awal tuh semua kita kerjakan. Jadi ngurusin marketing kita, bahkan ngurusin sebagai CS juga kita juga. Jadi emang saya sama teman saya itu ngerjain semuanya dulu di fase-fase awal. Nggak ada ceritanya kita baru bikin PT kemudian langsung rekrut 10 orang, nggak ada itu. Karyawan Ya, halo Mas Aziz. Terputus ya? Di sini juga lagi hujan juga nih. Di Pangkal Pinang hujan lebat. Bang ya. Lagi hujan lebat. Jadi memang sinyal juga agak susah juga nih saya. Jadi Isroni mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Tanggapan mungkin kira-kira? Mau nanya lagi, Bang. Satu. Mau nanya lagi. Kalau dibolehkan. Ya, ini nunggu Masnya ya. Masnya lagi ini. Siap. Yang open nih Isroni sama Lia ya. Gimana Isroni kabarnya Lia? Aman ya di sana ya? Lia lagi di Bandung ya? Iya, Bang. Di Bandung. Isroni di Jogja. Mana teman-teman yang lain? Anugrah, Kurnia, Umam. Tadi Umam sempat video juga, open video. Mana ya? Belum ada lagi ya? Gimana Bang kira-kira Bang Akbar? Mau kita lanjut lagi apa gimana Bang? Apa nunggu Masnya? Ya, kita lanjut aja dulu. Mungkin coba dihimpun teman-teman yang mungkin ingin bertanya mungkin ya. Kita buka 2 kesempatan lagi biar clear gitu hari ini. Mumpung pematerinya kan dari Skutas ya, dari Skutas. Jadi tentang operation ya menurut kita penting sih ya. Ya mungkin itu silakan ditanya aja nggak apa-apa. Kalau malu via bicara, via chat aja nggak apa-apa. Kita tunggu dulu mau habisnya.
Atau mungkin ada teman-teman yang mau request untuk minggu depan kita materi apa, boleh kita coba itu himpun dulu ya, siapa tahu nanti kita bisa carikan solusinya. Boleh, nggak apa-apa. Atau yang mau sharing terkait dengan R&D-nya kemarin, boleh, nggak apa-apa juga. Ya, selain kita juga ada meeting bersama satu persatu startup, ya kita juga membuka di sini siapa yang nanti bisa ngasih masukan seperti itu. Untuk jadwal harian coachingnya untuk yang tumpah.id belum ya. Kemudian untuk influencer sudah setiap hari Kamis pagi ya berarti ya. Untuk Coralku Jumat siang. Kemudian untuk Ecoplastic ini di hari Sabtu harusnya. Kemudian untuk apa ya? Untuk Ayo Speak Up di Selasa sore biasanya. Coba saya telepon dulu ya, Mas Ajis. Bang Fajri. Ya, Yusroni. Tahu tentang teori X and Y dari Gregor nggak? X and Y, baru dengar sih. Gimana itu? Mungkin yang dari disampaikan Mas Aziz tadi relate-nya sama itu sih. Kalau misalkan Bang Fajri tahu mungkin bisa dijelaskan lagi ke kami. Bukunya dari mana tuh? Ada bukunya ya? Belum sih, mungkin aku pelajari. Enggak, bukan buku sih, kayak baca-baca gitu. Cuma ada. Aku ada catatannya. Oke, nanti aku coba pelajari ya. Kalau ada Oke. bukunya mungkin saya mau pelajari untuk itu. Yang penting tadi juga Ikigai juga ya, Bang itu. Iya. Ada sifatnya Ikigai juga. Ikigai. Bagus banget tuh bukunya tentang Ikigai. Jadi what you love, then what you need, apa yang kamu butuhkan, what you good at, gitu kan. Dan memang banyak lagi rahasia-rahasia orang Jepang yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Nah, kalau saya sendiri nih bukunya nih, Ya, mantap. bisa teman-teman bisa cari banyak kok bukunya di Gramedia ada. Benar-benar. Jadi memang penting banget nih untuk CEO terutama ya, kita melatih ngebaca, untuk melatih untuk bikin apapun itu, karena dari situlah kita bisa memotivasi teman-teman sih sebenarnya yang lain. Iya. Jadi kita aktualisasi diri sendiri dulu nih, baru kita bisa share ke kawan-kawan. Kalau dari sih gitu sih, Benar. Kayak when we wake up in the morning, jadi kayak kita ngerasa dibutuhin oleh dunia nggak sih, Bang? Iya, betul. Gimana Bang Akbar? Mas Ajis nggak bisa masuk lagi. Oke. Oh. Oke, jadi saya barusan tadi telepon Mas Ajis. Jadi Mas Ajis belum bisa melanjutkan karena memang keadaan di sana semuanya mati lampu dan mereka kesulitan untuk mencarikan daya listrik gitu ya, karena memang semuanya lockbed kata beliau. Jadi beliau titip salam sama teman-teman, mohon maaf, dan nanti saya akan sharingkan ke beliau untuk berikan ke teman-teman apa aja pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum bisa dijawabkan hari ini. Nanti beliau bisa bersedia untuk meng-emailkan, gitu ya. Atau nanti kita sharingkan nomor handphonenya, Mas Ajis seperti itu, ya, untuk sharing seperti itu. Oke. Untuk sesi Mas Ajis mungkin selesai, Mas Fajri, ya. Tinggal nanti kita coba dalam hari ini apa kesimpulan-kesimpulan yang akan kita resume dan akan kita sharekan kembali ke CEO, gitu ya.
Itu aja sih mungkin dari Mas Ajis, kalau Bang Fajri. Oke. Terima kasih ya Bang. Izin tutup dulu Bang ya. Nanti serahnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf nih mungkin ada yang mau bertanya tapi terkendala karena Mas Ajisnya ada gangguan pemadaman sana. Mungkin bisa kali nomornya Bang ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya langsung Japri, Baik. share Oke. nomor Bang Ajisnya, teman-teman langsung tanya nih. Gitu. Jadi ada mentor Bang ya, mentor 101 Bang ya nanti ya. Jadi Iya. kalau misalkan boleh kita siapkan mentor atau misalkan tanya langsung ke Bang Bar gitu atau ke teman-teman yang lain, monggo gitu. Tentukan waktunya. Oke. Siap. Oke, terima kasih dari Kubang. Mohon maaf apabila salah kata. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi teman-teman yang sudah hadir hari ini ya. Kita ketemu di sesi one on one gitu ya. Kalau sesi mingguan insya Allah kita akan terus ketemu, tapi kita akan ketemu lebih intens di sesi one on one bersama startup. Kita akan bahas kebutuhan teman-teman apa, kita cari solusinya bareng, kita ngobrol sama-sama, ya kita buang gap komunikasinya, mudah-mudahan startup yang ada di Tiskubator bisa growth lah ya, insya Allah bisa tumbuh dan berkembang. Dan percayalah bahwa sesuatu yang kita mulai ya dari dengan sungguh-sungguh, meskipun lambat, meskipun ya harus tertatih-tatih, tapi ketika kita serius insya Allah ya semuanya akan bisa dapat yang terbaik lah ya, gitu ya. Oke, sip, terima kasih. Silakan live untuk teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.